Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Hobi Komputer bersama Pak Hendri di sini. Dan hari ini kita mau membahas tentang if decision making. Nah, seringkali dalam pemrograman kita sering menemukan jika apa maka apa, ya. Nah, contohnya di sini ada kode program, ada namanya nilai 1, nilai 2, jawaban dan hasil. Yang dideklarasikan tipe datanya adalah integer atau bilangan bulat. Nilai 1 isinya adalah 10, nilai 2 isinya adalah 5. Nah, hasil adalah nilai 1 ditambah dengan nilai 2. Nah, sekarang dia akan mencari berapakah nilai yang sudah kita tentukan di awal, dia akan mencari hasilnya. Nah, maka kita harus menebak jawabannya. Di sini ada console write jawaban. Jawaban sama dengan int parse console.readline. Artinya dia akan membaca jawaban yang kita inputkan. Nah, apakah jawabannya sama dengan hasil? Nah, jika sama dengannya 2 kali, artinya dia ingin mengetahui apakah jawaban yang kita input sama tidak dengan hasil yang ada di sini, ya. Nah, jika sama, maka dia akan mencetak jawaban Anda benar. Nah, else, jika tidak, maka dia akan menjawab jawaban Anda salah. Console.readline. Ini untuk menunggu inputan berikutnya. Oke, kita coba aja di Google ya. Silakan buka Google bagi yang tidak punya Visual Studio ya. Silakan buka yang namanya Fiddle.net ya. Fiddle.net. Di sini saya sudah mengetikkan kodenya. Tinggal saya klik tombol run. Nah, di sini ada jawabannya ya. Berapakah 10 ditambah dengan 5? Kalau saya jawab 10, saya enter, maka dia akan mengeluarkan respons jawaban Anda salah. Ya. Kalau misalnya saya buat 15, contoh saya run lagi, saya ketikkan di sini 15, saya enter kembali, maka dia akan menghasilkan jawaban Anda benar. Nah, ini ya. Jadi ini sama seperti kuis ya. Kalau Anda pernah main kuis di aplikasi Android ya atau di iOS ya, ini seperti ini ya. Nah, kemudian ada lagi simbol-simbol flowchart ya. Simbol flowchartnya kemarin kita sudah belajar, ada yang namanya terminal. Ini untuk start dan stop. Kemudian ada lagi flow ya. Ini aliran data. Kemudian proses, kemudian input atau output, kemudian bulat ini adalah on-pack connector, dan ini adalah off-pack connector, ini adalah preparation, ini adalah decision, kemudian ini adalah prosedurnya ya. Oke, aplikasi untuk membuat flowchart ada banyak sekali ya. Teman-teman bisa menggunakan Microsoft Word atau Microsoft Visio ya. Ini yang offline. Atau yang versi online bisa menggunakan draw.io. Nah, contoh kalau di Microsoft Word ya, biasanya ada di insert, kemudian ada di shape ya. Nah, di shape ini ada banyak sekali. Bisa kita memilih simbol-simbol flowchart ya. Nah, simbol flowchart ini ada di sini. Ini banyak sekali simbol flowchartnya. Tinggal kita tarik saja. Oke, kemudian kalau menggunakan yang versi online ya, kita bisa ketikkan di sini draw.io ya, draw.io. Oke, yang ini kita klik, kemudian kita pilih di sini. Mau simpannya kemana, device atau ke Google Drive, pilih device saja, create new diagram, pilih flowchart, kemudian kita klik create, kita simpan nama filenya apa, contoh di sini contoh 1, kemudian kita klik save. Nah, maka dia akan membuatkan sebuah diagram flowchart untuk kita ya. Nah, ini kita bisa tarik ya, mau tarik kemana.
Nah, ini contohnya ada simbol decision ya. Decision ini ada keluaran yes dan no. Jadi cabangnya ada dua ya dan tidak. Oke, ini contoh flowchart-nya dari kode yang tadi ya. Dimulai dari mulai, kemudian buat variabel, kemudian di sini ada preparation, nilai sama dengan 10, nilai 2 sama dengan 5. Kemudian proses, di sini prosesnya adalah hasil sama dengan nilai 1 ditambah nilai 2. Kemudian input jawabannya. Apakah jawabannya sama dengan hasil? Ada ya dan tidak ya. Jika ya, maka tampilkan jawaban benar. Jika salah, maka dia akan menampilkan jawaban salah. Nah, baru selesai ya. Nah, ini adalah contoh flowchart dalam kehidupan sehari-hari ya. Dimana ketika kita ingin ke rumah sakit, biasanya seperti ini ya. Pasien datang, apakah sudah daftar? Jika ya, ke sini, jika tidak ke sini. Kalau tidak, berarti daftar dulu ya. Kalau sudah, berarti apakah ada susternya, jika ya, dan jika tidak. Nah, ini adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, contoh berikutnya ada Facebook ya. Dimana Facebook ini seringkali ada email, ada password ya, ada tombol login, ada tombol buat akun baru ya. Oke, flowchart login Facebook. Dimulai dari tampilkan halaman facebook.com. Nah, di sini ada pilihan apakah mau login atau mau buat akun. Nah, pilih login. Jika Anda pilih login ya, maka ya dan tidak ya. Nah, di sini ada keterangannya. Nah, jika ya, pilih login, maka dia akan login. Jika tidak, maka apakah mau buat akun atau tidak? Jika ya, maka buat akun baru. Jika tidak, maka kembali lagi ke halaman pertama. Nah, di sini ada simbol of page connector. Nah, ini untuk halaman yang berbeda ya. Nah, ini kalau misalnya login, masukkan email, masukkan password ya. Klik tombol login. Nah, dia akan cek ke servernya Facebook. Apakah emailnya terdaftar? Ya dan tidak ya. Kalau tidak, maka dia akan menampilkan pesan email salah. Jika ya, maka apakah sandinya benar? Nah, ya atau tidak ya. Jika ya, maka dia akan menampilkan halaman Facebook-nya. Nah, jika tidak, apakah sandinya sudah benar atau belum? Kalau salah, maka dia akan tampil masukkan kembali password-nya ya. Nah, dan terakhir selesai. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru.